Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Shalom, kita semuanya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, amin. Yang dikasihi Tuhan, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang sungguh mengasihi setiap kita. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita datang dengan hati yang terbuka, dengan hati yang bersyukur. Kita percaya waktu kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kehadiran Tuhan boleh dinyatakan bagi setiap kita. Kita tundukkan kepala bersama-sama dan bersatu hati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, kami boleh hadir kembali di tempat ini. Kami sangat mengucap syukur semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu membawa hati kami dan membuka hati kami, menaikkan korban syukur kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dan satu hal yang kami yakini, kehadiran Tuhan akan selalu dinyatakan bagi kami. Terpujilah namamu, inilah korban syukur kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, sama-sama kita katakan, amin. Buka hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Katakan lagi. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Sekali lagi katakan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Jadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Jadi tempat jawaban.
kami berharap Tuhan. Oh, berjalan ya bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, ya hanya Kau, hanya Kau. Sambil kita angkat tangan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku, akui hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau, ya tempat kami berharap. Oh, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, ya hanya Kau, hanya Kau, ya tempat jawaban. Hanya Kau Tuhan tempat kami berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Satu kali lagi katakan, sebab tangan kasih, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari bersama-sama pagi hari ini kita mengawali ibadah kita dengan hati yang bersyukur, dengan rasa ucapan syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Oh, Rabasyata Karalabaralabarala, Engkau dan saya dikasihi oleh Tuhan. Mari bersyukur, mari bersyukur. Kami sembah, hati kami bersyukur buat cinta-Mu yang besar di hidup kami Tuhan. Oh, betapa kami menyadarinya, Kau mengasihi kami. Hati kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur, syukur, hati kami
bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Kami dikasihi, kami dicintai. Dengan hatimu yang tulus, dengan kasihmu yang sejati di hidup kami. Mari menyembah Bapak Ibu saudaraku. Nama Syatakaralabaralaba. Engkau yang percaya hidupmu dikasihi oleh Tuhan, bukalah kedua tangan kita bersama-sama. Dan biarlah pagi hari ini setiap hati kita boleh dilimpahi dengan ucapan syukur, boleh dilimpahi dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Inama Syatakaralabaralaba ya Syaralabaralabaralaba. Inama Syatakaralabaralaba Sikiriyaralabaralabaralabaralaba. Oh Rama Syatakaralabo. Inama ya Syakaralabo. Jesus. Kami menyadari Tuhan, kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami tidak bersyarat, kasih yang tulus dan kasih yang sejati. Kami menyadarinya, kami umat yang dikasihi. Hati kami limpah dengan ucapan syukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata lain selain terima kasih Yesus. Dan biar pujian dan penyembahan kami pagi hari ini boleh terus berkenan di hadapan-Mu, menyukakan Engkau, menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah membuktikan cinta kasih-Mu buat kami. Biarlah pagi hari ini, melalui ibadah kami di tempat ini bersama-sama, kami punya satu kerinduan yang sama, yaitu kami mau meninggikan nama-Mu, mempermuliakan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan Allah kami yang baik. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari bersama-sama pujikan. Sungguh besar setiamu, amin, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat suaramu, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Satu kali lagi jemaat katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyata Tuhan, nyata di sepanjang hidup. Darahmu kehidupanku. Mari memuji bernyanyi dengan segenap imanmu, hatimu kepada Tuhan. Katakan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bangkit berdiri bersama. Bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan
Semua bernyanyi bagi Dia. Segalanya lebih dalam. Amin, amin, amin. Dalam roh. Satu kali lagi jemaat, ku tinggikan. Angkatlah kedua tangan kita tinggi. Bernyanyilah kepada Dia. Lebih dalam. Dalam roh. Boleh satu kali lagi jemaat dengan suara keras. Ku tinggikan. Ora pasyata karalaba. Ora baralaba. Mulai mengalir Roh Kudus. Mengalir. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari bersorak, katakan haleluya. Menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dipuji nama-Mu, dimuliakan. Yesus, Yesus Tuhan. Kita masyarakat alammu. Semua menyembah, semuanya memuji, semuanya bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Inilah umat-Mu, ini gereja-Mu Tuhan. Yesus, Jesus, haleluya, haleluya, haleluya.
Kinamasyata karala barala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Sekarang mulai rasakan kehadirannya nyata Bapak Ibu Saudaraku. Kinamasyata karala barala barala. Buka hatimu, rasakan Tuhan. Kinamasyata karala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Mengalir kuasamu. Kinarala barala 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 barala. Penuh gerejamu Tuhan. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Oh, syata karala barala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala. Kinarala barala 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 barala. Ipata karala barala barala. Oh, barala barala. Kirala barala. Kita patah karala barala. Kirala barala. Kinamasyata karala barala. Kinamasyata. Kinamasyata karala barala. Kinamasyata karala barala. Kinamasyata karala barala. Hadirat-Mu sungguh indah pagi hari ini Tuhan. Ini kami umat-Mu. Ini kami gereja-Mu. Kami mau terus menyembah Engkau. Meninggikan. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang bertahta di atas setiap pujian umat-Mu. Terlebih hari ini Tuhan, kami semua merasakan kehadiran-Mu. Engkau nyata, Engkau sudah menjamah kami, Engkau sudah memberkati setiap hidup kami. Kami kembali angkat kedua tangan kami tinggi di hadapan-Mu. Inilah setiap tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Kami mau terus memuji, memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Amin. Kau mendengar Tuhan. Dalam roh. Satu kali lagi katakan. Ku tinggikan. Kau disenangkan. Kau ditinggikan. Katakan lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam.
berikan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi dia. Mari bersama bersukacita, sebab kasih Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Kebaikannya selalu mengalir dalam hidup kita bagi saudaraku. Mari bersama bertepuk tangan. Mari datang berkumpul bersama, masuk dalam hadirat-Nya, nikmati kasih Allah. Katakan mari, mari rasakan
Pagi hari ini siapa yang percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, amin. Sekarang coba lihat kanan kiri muka belakangnya dulu Bapak Ibu Saudaraku. Adakah wajah-wajah yang berseri? Adakah wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini? Coba sekarang pandang matanya dan beri salam, dikatakan engkau umat yang diberkati oleh Tuhan, amin. Kita semua adalah umat yang diberkati, amin. Mari bersuka cita, naikkan pujianmu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Lagi segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak tinggikan namamu. Oh, amin. Are you ready? Semua soraklah, yes, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, oh, soraklah, haleluya. Lagi segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak tinggikan namamu. Oh, haleluya. Kita hidup, hey, soraklah, yes, soraklah. Oh, haleluya. Oh, soraklah, oh, soraklah. Oh, haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan. Sama-sama yuk. Soraklah, tepuk tangan tinggi-tinggi. Semua. Oh, haleluya. Soraklah. Oh, soraklah. Oh, haleluya. 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 Satu kali lagi ya. Haleluya. Oh, tepuk tangan paling meriah bagi dia. Sampai selama-lamanya dia Tuhan Yesus yang baik. Sepakat katakan yeay. Pagi hari ini mari sama-sama kita nyanyikan kebaikannya Bapak Ibu Saudaraku. Lebih lagi kita memuji bagi dia. Mari sama-sama kita nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru dan berubah. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari.
Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Untuk selama-lamanya Engkau baik dalam kehidupan kami. Betapa kami dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mensyukurinya. Biar lidah bibir kami selalu memuliakan Engkau dan berkata, sampai selamanya Engkau baik. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, katakan lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan lagi Bapak Ibu saudara. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari kami mau selalu memuji Engkau. Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lagi Bapak Ibu saudaraku, lebih dari kemurahan-Mu, ini yang kami sadari Tuhan, lebih dari hidup. Ya bahwa lidahku, lidah kan memuji Engkau. Sambil angkat tangan sama-sama. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Apa yang dunia berikan bagi setiap kami tidak dapat menyaingi apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Anugerah, kemurahan, kasih yang besar di dalam kehidupan kami terima dari-Mu Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini buat setiap hati, setiap lidah bibir kami boleh terus memuji-muji Engkau, boleh terus memuliakan Engkau. Sebab kami menyadari kami umat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan angkatlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan pujikan lagu ini kembali dengan segenap hatimu.
bahwa lidahku memuji Engkau. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan lagi bahwa lidahku kan memuji Engkau. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Semua yang terima kemurahan Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Betul Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari segala-galanya, belas kasihan Tuhan untuk setiap hidup manusia. Itu sebabnya Yesus datang menebus dosa dan membuat kami hari ini di depan mata-Mu Tuhan, kami disempurnakan. Itu sebabnya kami mengucap syukur bahwa hari lepas hari, kekudusan demi kekudusan Engkau berikan kepada kami. Dan kami sudah dilayakkan karena Yesus sudah menyelesaikan semua di kayu salib. Terima kasih buat hari ini, kesempatan yang kami dapat berkali-kali Tuhan, di hadapan Tuhan, untuk selalu duduk di kaki Tuhan, mendengar isi hati Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, Roh Kudus sendiri yang membukakan pikiran dan hati kami, tabur benih kebenaran firman Tuhan, dan benih firman ini akan terus menguasai hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan, amin, 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 haleluya. Silakan duduk, shalom semua. Kalau Bapak Ibu ikuti khotbah-khotbah saya dari beberapa bulan lalu, sebenarnya ada beberapa rangkaian yang saya berusaha bagikan untuk kita semua mengerti bahwa hidup ini adalah perjalanan hidup, ya, it's a road trip, dan seringkali kita masih terkadang membawa ekstra bagasi dari masa lalu. Dan tanpa kita sadari, ekstra bagasi itu akhirnya menyulitkan orang lain. Dan akhirnya kalau Alkitab sendiri mengatakan, di dalam bahasa Alkitab dikatakan orang-orang seperti itu akan membuat kerusuhan dan mencemarkan orang di sekitarnya. Dan itu perlu ditanggapi dengan benar, karena orang yang hatinya masih penuh kepahitan, dia akan membuat orang di sekitarnya kepahitan. Jadi seringkali itu yang harus kita pahami, karena setiap hari kita harus grow in grace. Kita harus bertumbuh. Bertumbuhnya di mana? Di dalam kasih karunia. Jadi jangan salah, bertumbuhnya di dalam pengenalan akan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Nah, sebentar kita lihat ayatnya. Pengertian ini yang memberitahu itu adalah Petrus, yang mengalami sebuah sampah hidup dalam hidupnya. Dan kemudian ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tidak dituduh, dia tidak dihukum, dia tidak dihakimi. Yang terjadi adalah dia ngalamin kasih karunia Tuhan, dan dia tulis akhirnya dari pengalaman pribadinya. Kita sudah tahu, saya sudah pernah bahas di sini, dia mengalami momen namanya momen api arang. Di mana di depan api arang, di depan rumah imam besar Kayafas, dia menyangkal Yesus. Mereka lagi bersanding di situ, mereka lagi menghangatkan tubuh. Dan Alkitab menulis di kitab Yohanes 18 ayat 18, mereka sedang ada di depan situ, termasuk dia menunggu Yesus yang sedang ditahan. Tiba-tiba ada satu orang datang kepada dia dan bertanya, "Kamu murid Yesus ya?" Kemudian dia menyangkal di depan api arang. Dan Yohanes, teman daripada Petrus ini, kemudian menuliskan dengan sangat detail ketika penampakan yang ketiga, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Penampakan pertama mungkin main kucing-kucingan, si Petrus gak mau deket-deket sama Yesus karena dia merasa bersalah setelah Yesus bangkit dan menemui murid-muridnya. Penampakan kedua juga seperti begitu. Dan Alkitab mencatat di Yohanes pasal yang ke-21,
Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya yang ketiga kali, dan angka-angka di Alkitab ini kan selalu bukan sekedar hanya angka saja, tetapi merupakan simbol dan sebuah kebenaran. Jadi di balik angka 3 saya percaya ada sebuah angka kebangkitan. Dan kemudian kepada 7 muridnya, 7 adalah angka sempurna, di tepi Danau Tiberias. Dan waktu dia menampakkan diri, Yesus sedang buatin mereka breakfast, makan pagi. Dan Alkitab mengatakan makan paginya adalah roti sama ikan. Kalau orang Manado itu berarti panada, roti ikan. Siapa murid-muridnya? Ada Petrus, ada Thomas, ada Nathanael, ada Yakobus, ada Yohanes, sama ada 2 lagi murid nggak disebutkan namanya. Setelah mereka selesai menjala ikan dan mereka menghampiri Yesus di pinggir Danau Tiberias, Yesus sedang buatin mereka breakfast dan Alkitab mencatat di atas api arang. Jadi ini merupakan momen-momen ketika orang yang masih membawa sampah dari masa lalu misalnya. Mereka suka sekali terkadang teringat dengan masa lalu yang menyakitkan itu. Contoh ya, mungkin kita disakiti sama orang lain, dikasih benih kepahitan. Mungkin kita kecewa sama diri kita sendiri. Kita belum bisa ngampunin kesalahan yang kita buat dari diri kita sendiri. Atau mungkin kita kecewa sama Tuhan. Saya berjumpa dengan banyak teman dan kerabat yang berduka selama 2 tahun 3 tahun terakhir ini. Dan seperti saya katakan di beberapa bulan yang lalu, iman saya lemah kalau saya berhadapan dengan orang-orang yang sedang berduka. Karena saya berduka bersama mereka. Dan sebagai manusia saya lemah. Bukannya berarti saya mempertanyakan Tuhan dan tidak percaya sama Tuhan. Bukan, sebagai manusia saya lemah. Dan saya udah pernah bahas di tempat ini, gak apa-apa Tuhan, saya mengucap syukur Tuhan selalu memberikan kuncinya. Di Ibrani dikatakan aku adalah pemimpin dan penyempurna imanmu. Dan kita ngalamin hal yang sama. Saya ngalamin momen-momen seperti itu. Betul-betul gak nyaman, betul-betul gak enak. Dan banyak orang yang saya jumpai, mereka katakan aku kecewa Pak sama Tuhan. Aku kecewa Pak sama Tuhan. Saya tidak salahkan emosi mereka. Tapi orang seperti ini harus dikonseling, harus diberitahu dengan benar, harus ditemenin, harus dikasih pundak untuk bisa nangis bersama. Itu luapan emosi dia. Kalau orang tua kita yang sudah tua, sudah sepuh, dipanggil pulang, mungkin kita ikhlas-ikhlas saja. Tapi bagaimana kita seorang istri, seorang suami, dipanggil pulang sama Tuhan? Dalam usia yang masih muda misalnya. Bagaimana ketika seorang anak yang Tuhan titipkan dalam kehidupan rumah tangga dan Tuhan panggil pulang di usia yang mudanya? Orang-orang seperti ini ngalamin momen-momen api arang ketika mereka teringat lagi tentang momen-momen yang tragis yang terjadi atas hidupnya. Dan Alkitab mengatakan jangan jauh-jauh dari kasih karunia Tuhan. Orang-orang seperti begini, saya pernah bertemu sama satu orang bilang gini, aku gak suka lihat muka orang itu. Emang kamu kenal? Enggak. Lah kenapa kamu kesal? Dia mengingatkan sama aku muka orang yang pernah melukai hatiku. Itu momen api arang. Pak, saya sedih Pak, saya stres Pak kalau ngelihat anak kecil. Kenapa? Karena saya ingat anak saya yang dipanggil pulang sama Tuhan. Pak, saya renyuh hati saya Pak ketika lihat ada pasangan yang berjalan di depan saya. Karena saya ingat pasangan saya yang dipanggil pulang sama Tuhan. Mau ngomong apa? Saya gak ada kata-kata. Itu adalah momen-momen yang pernah manusia lewati. Ada momen kepahitan, ada momen kecewa, ada momen yang kecewa sama Tuhan bahkan. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika Petrus duduk di depan api arang, dimasakin pagi sama Yesus. Apa enggak hatinya langsung dek? Duh, teringat pasti. Yohanes tuh tulis itu enggak main-main, dia tulis di bukunya tentang temannya itu. Apa enggak langsung, aduh,
Bentar lagi aku diajak ngomong nih sama dia. Benar. Abis momen api arang itu, kalau kita baca seterusnya, Yesus akhirnya bertanya sama Petrus. Dialog pertama kali. Gak pernah dituduh. Cuman ditanya gini, kamu sayang gak sama saya? Karena terlebih dahulu aku telah mengasihimu mati dan bangkit untukmu. Itu maksudnya. Kenapa? Karena Yesus mau ketika kita ingat tentang momen-momen masa lalu itu di dalam hidup kita, dia mau kita pulih, dia mau kita gak bawa sampah dari masa lalu. Dia mau kita gak bawa ekstra bagasi dari masa lalu. Dia mau kita pulih. Dan dia setelah dia bertanya itu sama Petrus, dia gak tuduh dia kemudian mau supaya Petrus jadi berkat bagi orang lain. 3 kali juga dia katakan begini, gembalakan domba-dombaku. Petrus jadi pilar gereja mula-mula. Dan ketika dia berkhotbah 3.000 orang bertobat setelah itu. Dari pengalaman ini, dia mulai tulis sebuah kisah yang sangat indah. Sebelumnya kita baca dulu Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 mengatakan begini. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tuh, jelas. Jangan jauh-jauh dari kasih karunia Allah. Belajar terima yang terbaik dari Tuhan setiap hari. Dia sangat mengasihimu. Agar apa? Jangan tumbuh akar yang pahit. Supaya nggak tumbuh akar yang pahit. Yang bisa menimbulkan apa? Kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kita kalau lihat demonstrasi yang ada kerusuhan, kita kesel hati kita. Apalagi kalau terjadi di dalam kota kita. Ini kenapa sih ini orang-orang buat rusuh aja gitu. Kita nggak sadar orang-orang yang membawa sampah dari masa lalu bisa merusuhkan orang-orang yang ada di dekatnya. Dan Alkitab mengatakan mencemarkan hati mereka. Makanya nggak heran orang yang kepahitan membuat orang di sekitarnya pahit gara-gara dia. Gara-gara ulahnya, tindakan perkataannya dia. Dan orang nggak mau deket-deket sama dia. Bahkan orang tiptoeing around dia, orang jaga-jaga jarak sama dia. Orang jaga perkataannya takut dia tersinggung karena nih gampang marah orang seperti itu biasanya. Itu sebabnya baca sama-sama saya di 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18 mengatakan begini. Ini Petrus sendiri yang menulis setelah dia ngalamin momen dengan Tuhan, di mana kasih karunia Tuhan melingkupi hidupnya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Jangan sampai tersesat, jangan sampai kehilangan pegangan. Gimana caranya? Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan juru selamat kita Yesus Kristus baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau kamu gak deket-deket sama kasih karunia, kamu bisa punya potensi mencemarkan orang loh. Sampah yang kamu bawa dari masa lalu, kalau kamu gak deket-deket sama kasih karunia, kamu gak ngalamin kebaikan Tuhan, kamu gak ngerti isi hati Tuhan, kamu tersesat loh. Kamu kehilangan pegangan loh. Kamu gak grow in grace. Bahasa Inggrisnya growing in grace, bertumbuh dalam kasih karunia. Hati-hati loh, karena Petrus ngalamin. Ketika dia dipulihkan, hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Papa saya duduk di samping saya ketika saya duduk di bangku SMA. Bangunin saya sore-sore untuk ngeteh. Biasanya sore-sore itu ada waktu tea time sama coffee di rumah saya. Gak tahu apa, itu ada momen api arang dalam hidupnya dia di saat itu. Dia lagi bangunin saya, dia lagi lihat kamar saya, celingak-celinguk. Tiba-tiba dia random aja ngomong, nanya sama saya. Kamu pernah dengar ceritanya Opa gak? Opa itu berarti papanya dia. Kenapa? Saya tanya gitu. Dia langsung bilang, Opa tuh di Kampung Tomohon di Manado dulu. Itu tentara kenil, tahu gak? Dia bilang, galak dia. Sama papa juga gitu. Tiba-tiba ngomong. Tapi gak ada kepahitan ngomongnya. Ngomongnya cerita biasa. Kamu tahu dulu papa suka diikat di pohon, ditelanjangin. Kadang-kadang ada semut merah. Papa dipermalukan di depan desa papa. Waktu dia ngomong gitu, saya tanya gini, kok papa gak pernah gituin kita, mukulin kayak begitu? Atau bahkan mukulin mama? Saya gak pernah lupa dia bilang waktu saya menikah sama mamamu di tahun 66. Saya serahkan semua kepahitan di altar Tuhan.
Dengan kata lain, dia lagi ngasih tahu sama saya pastikan saya tidak mau bawa sampah ke dalam rumah saya. Saya pastikan saya tidak akan bawa ekstra bagasi dari masa lalu. Karena saya tidak mau membuat rusuh dan mencemarkan keluarga saya. Saya baru ngerti setelah saya belajar firman ini. Dia lagi ngomong begitu sebenarnya sama saya nggak paham saat itu. Tapi ada momen api arang. Ketika dia ingat sesuatu, nggak tahu dia lagi lihat apa. Saya nggak pernah tanya juga saat itu. Secara random dia teringat. Saya cuma mau kasih tahu, kalau kita teringat dengan momen-momen yang menyakitkan hati kita di masa lalu, ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan sangat dekat dengan kita. Sangat-sangat dekat dengan manusia. Dan hari ini Tuhan mau pulihkan hidup saudara dan saya. Supaya apa? Maju, jangan bawa sampah dari masa lalu. Grow in grace. Bertumbuh dalam kasih karunia. Karena Tuhan mau kita bertumbuh. Karena banyak perkara besar mau dititipkan kok dalam hidup kita. Itu sebabnya Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-5 akan make sense. Akan memberikan pengertian. Amsal 20 ayat 5 mengatakan begini. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Ini ayat dahsyat sebenarnya. Kalau kita ngerti bahasa aslinya. Rancangan itu etsah. Etsah itu dalam bahasa Ibrani artinya pedoman, kebijaksanaan, sebuah tujuan atau bahkan nasihat yang diberikan sama Roh Kudus atau firman Tuhan untuk kita. Berarti firman yang kita baca, firman yang kita dengar gitu loh. Itu adalah rancangan, etsah di dalam hati manusia. Sudah ke-download ke dalam sini ketika kita dengar dan kita baca. Seperti air yang dalam. Dalam tuh artinya sesuatu yang sangat-sangat merasuki hidup manusia. Tetapi itu jadi percuma kalau kita nggak ngambil keputusan untuk menghidupinya. Itu sebabnya dikatakan orang yang pandai tahu menimba. Menimba tuh artinya adalah dalah. Dalah itu bahasa Ibrani artinya mengambil dari kedalaman dibawa ke permukaan. Firman yang tertanam dalam hidup kita dibawa dari dalam, dibawa sampai ke permukaan untuk kita lakukan. Makanya dikatakan di sini orang yang pandai tahu melakukan itu. Orang yang pandai artinya tabun, bahasa Ibrani. Tabun itu artinya orang itu cakap berargumentasi. Berargumentasi sama siapa? Berargumentasi sama dirinya sendiri. Karena pribadi yang paling sulit ditaklukkan adalah diri sendiri, bukan iblis. Iblis sudah kalah di kayu salib. Dia hanya bisa menyerang pikiran kita tiap hari. Itu sebabnya setiap hari kita bergumul melawan pikiran kita. Dan minta sama Tuhan, Tuhan aku mau dekat-dekat sama kasih karunia supaya aku cakap berargumentasi sama diri sendiri. Karena pribadi yang paling sering bicara sama kita adalah diri kita sendiri. Orang bunuh diri itu nggak langsung cuma satu hari dia ngerasa stres langsung besoknya bunuh diri, enggak. Itu bertahun-tahun bahkan dia ngomong sama dirinya sendiri. Dia kasih tahu dirinya nggak layak, dirinya nggak mampu, dirinya rusak, dirinya berantakan. Akhirnya dia stres sendiri. Itu karena pribadi itu ngomong sama dirinya sendiri. Orang yang tabun adalah orang yang cakap berargumentasi dengan dirinya sendiri. Nah, gimana kita bisa memberitahu diri kita kebenaran firman kalau kita nggak dekat-dekat sama kasih karunia Tuhan? Akhirnya pengambilan keputusannya salah. Ketika pengambilan keputusannya salah, akhirnya kita hidupnya betul-betul kita arah langkah kita di dalam perjalanan iman kita salah jalanlah, kesinilah dan lain sebagainya. Dan kita akhirnya tidak paham bahwa banyak rambu-rambu yang Tuhan sudah kasih. Dan karena kita nggak bertumbuh, nggak dekat sama Tuhan, kita nggak paham rambu-rambu ini harus kemana. Saya minggu lalu ya, istri saya pergi ke luar negeri. Saya nggak bisa ikut karena ada ponakan kami yang wisuda. Karena saya ada jadwal, jadi saya nggak bisa ikut. Saya bilang kamu pergi sendiri. Ini yang terjadi. Istri saya itu orangnya kalau dites kepribadiannya intim dominan. Semua kepribadian tuh ada plus dan minus. Orang intim itu temannya banyak, kelebihannya. Wah, banyak temannya. Kalau ketemu orang rame pasti. Itu istri saya.
Orang intim kelemahannya, nggak teliti. Berantakan, pelupa, dulu ya, dulu, sekarang udah nggak. HP hilang 5 kali, ketinggalan di toilet. Dulu. Nah saya kalau dites kepribadian stabil cermat. Jadi teliti, kelebihannya teliti, kekurangannya nggak fleksibel aja orangnya. Pasti ada kelebihan kekurangan lah. Jadi kan saling melengkapi. Jadi saya ngerti waktu kita mau menikah kita lihat, oh berarti ini kekurangan, ini kelebihan. Kita saling melengkapi. Kalau dia traveling sama saya akan pasti hati-hati, saya akan bawa paspor dan saya akan cek berulang kali. Karena teliti saya. Di rumah dicek, di mobil dicek gitu ya. Teliti. Jadi udah dia tahu beres lah. Kemarin kan dia pergi sendiri. Jadi saya udah pastikan juga dari rumah, keluar dari kamar. Sayang, paspor udah bawa. Udah. Di mobil saya cek lagi. Sayang, paspor udah bawa. Mulai kesel dia. Udah, kamu tuh bawel banget sih. Kelihatan sih memang ada. Jarak dari rumah saya ke Soekarno-Hatta 30 kilo. 30 kilo. Makanya saya kalau kemana-mana lebih suka ke Halim. Karena ke Halim itu cuma 10 kilo dari rumah saya, sepertiganya. Jadi kalau nggak perlu Soekarno-Hatta, nggak mau saya ke sana, terlalu jauh. Tapi kan ini pesawat internasional, nggak ada di Halim. Ya harus ke sana. Nah sebelum keluar dari perumahan, kompleks perumahan, tiba-tiba ada suara dalam hati saya. Bill, coba tanya lagi sekali lagi sama istrimu dan suruh dia buka pasportnya. Tuhan, saya udah nanya 2 kali tadi dimarahin loh Tuhan. Ini ketiga kali dan saya suruh buka, ntar dia keluar dari mobil naik taksi lagi, ngambek. Nah, istri saya gak gitu. Gimana nih? Terus saya ngomong sama dia, sayang, pasportnya boleh gak aku lihat? Kamu tuh ya bener-bener deh, bawel banget sih dari tadi urusan paspor aja gitu. Coba aku boleh nggak lihat, dibuka aja, dibuka, aku mau lihat halaman pertamanya yang ada fotonya itu loh. Bapak Ibu, paspor kalau lama, paspor bekas, biasanya di halaman yang ada fotonya tuh ada bekas guntingan, betul ya? Ada guntingannya. Waktu dia keluarin dari tasnya dan dia buka, saya lihat dari sini. Ada guntingannya. Berarti kan dia bawa paspor lama. Cuman saya diam aja. Paspor lama. Diam aja. Tiba-tiba ada suara lembut banget. Iya, paspornya salah. Terus saya tanya, jadi gimana? Ya udah pulang aja. Bener pulang, ya iyalah, masa mau bawa paspor lama. Dalam perjalanan pulang saya bilang gini, makanya denger-denger sama suami. Kamu bisa bayangin gak, kamu udah sampai di depan counternya airlinesnya. Pas kamu buka, salah paspornya. Dan pasti kamu kan telepon aku. Emangnya kalau paspor salah kamu bisa kasih tunjuk KTP? Ini kan internasional, mana bisa. Pastikan kamu telepon aku. Suruh ngapain? Suruh ngambil paspor yang asli, ya kan? Ini udah jam 5 sore di Jakarta, berarti aku balik ke rumah 30 kilo. Ngambil balik lagi 60 kilo, belum macet, ketinggalan pesawat kamu. Bener gak? Iya. Kan ya dengerin, suami yang teliti ini. Dia ambil paspor di depan rumah, dia keluar. Saya cek lagi sekali lagi. Boleh gak buka lagi? Jangan-jangan paspor saya dibawa. Dia buka, tuh bener-bener. Bapak Ibu tahu, waktu saya pencet Google Map, yang tadinya saya diarahkan ke arah sana, kan tol di Jakarta banyak. Sekarang saya diarahkan ke tol yang berbeda. Saya cuma mengucap syukur dalam hati saya bilang gini, Tuhan terima kasih ya. Apapun kondisi hidup, mungkin aja ada bahaya di sana. Tuhan arahkan dan aku selalu percaya sama pimpinan Tuhan pasti aman dan nyaman. Amin. Kita nggak pernah tahu. Jadi kalau ada apa-apa terjadi dalam hidup jangan ngambek sama Tuhan. Pimpinan Tuhan nggak pernah salah kok.
Dan lewat jalan itu, tiba-tiba yang tadinya saya lihat 1,5 jam, 1 jam udah nyampe. Tiba-tiba yang tadinya mungkin ada macet, clear. Pimpinan Tuhan selalu tepat. Pimpinan Tuhan selalu terbaik. Dan jangan lupa dengerin suami. Saya itu, suami-suami kan biasa dikasih mata-mata visualnya jago, ya kan. Jadi kalau di mall juga gitu. Parkir di B1, keluar lewat sini, nanti di mallnya mau masuk lagi tahu udah hafal tokonya kan. Itu kan kelebihannya pria. Pria tuh visualnya memang hebat. Wanita itu kelebihannya mulut sama telinga, bisa mendengar hebat gitu. Pria tuh visual. Jadi berkali-kali saya mau balik ke mobil, udah tahu parkir di mana. Istri dulu. Bukan di situ parkirnya. Saya bilang udah di sini ikutin aja. Bukan bawel, bilang saya, Tuhan bungkam mulutnya Tuhan, Tuhan bungkam Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Udah sayang ikutin aja. Ketemu nggak mobilnya? Ketemu kan? Selalu kalau ketemu mobilnya dia selalu bilang begini. Ini tadi mobilnya nggak parkir sini kok. Lah emang siapa yang pindah-pindahin? Emang mobilnya pindah-pindah sendiri? Kenapa sih wanita tuh nggak mau disalahkan? Akhirnya satu hari dia, ya udah ya memang kamu udah kehebatannya visual. Emang gitu kok. Pria tuh visual sama perut. Kalau nggak makan nggak terbuka otaknya. Tapi kalau wanita mulut sama telinga ya, pendengarannya hebat, bicara banyak. Makanya wanita kalau ngomong sama wanita satu topik bisa 1 jam. Ya ampun Ci, ya ampun masa sih gitu. Saya lewat lagi 1/2 jam lagi ngomong hal yang sama loh. Itu aja diomongin gitu, pakai perasaan soalnya. Kalau pria tuh punya kata sandi, pria ngomong sama pria punya kata sandi, namanya siap. Ya, oke. Ya, siap. Oke sih, itu berarti yuk udahan saya udah ngerti. Siap. Ya. Iya, oke, siap. Oke, bye. Udah selesai. Itu pria. Pria nggak suka banyak ngomong. Tapi kalau wanita, wah, luar biasa. Makanya kalau habis ibadah kayak nginden gini, nanti habis selesai ibadah, pria-pria udah langsung ke kendaraan ya kan, karena lapar mau makan siang. Wanita-wanita, istri-istri nggak pernah diajakin ngobrol, nyangkut di pintu gereja. Ketemu sama temennya, Ci apa kabar? Pria-pria, jangan kirim anak wanita untuk panggil mamanya. Karena dia wanita juga. Mami, papi udah nungguin di mobil, tante apa kabar? Dia ngobrol juga. Makin lama, kirim pasukan Kopassus, anak laki-laki. Karena dia juga lapar. Mami yuk, papi udah lapar, bye tante sampai minggu depan. Udah, mami jangan banyak ngomong, udah yuk, lapar aku. Gitu. Itu kelebihannya ya. Nah, firman Tuhan bilang begini ya. Coba lihat 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Tuh. Karena hal itu baginya adalah suatu apa? Kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ini mengerikan loh. Ini ayat seringkali mungkin dibaca, ditafsirkan begini. Oh itu buat orang dunia, enak aja. Enggak. Kita ini waktu terima Yesus, kita kan dibenarkan. Sekarang kita proses yang saya berkali-kali katakan, kita nih sanctification, kita proses dikuduskan tiap hari, sekolah kehidupan. Berarti sampah-sampah yang masa lalu lagi mau didetox nih sama Roh Kudus, tiap hari loh. Dengan pendengaran firman kita bertumbuh dalam kasih karunia. Nah, banyak orang kalau nggak belajar firman dan nggak ngerti firman, ayat ini kalau saya rangkumkan dalam kata-kata yang sederhana adalah begini. Kalau kamu tidak mengerti kebenaran, kebenaran itu jadi kebodohan bagi dirimu. Itu maksudnya. Kalau kamu tidak memahami sesuatu hal, hal itu jadi kebodohan bagi dirimu. Contoh, saya nggak paham dunia lukisan. Jadi lukisan harganya MM-an bagi saya kayak aneh gitu loh. Ini kan lukisan cuman kayak aut-autan aja gitu loh. Kok bisa sampai mahal segitu gitu. Karena saya nggak ngerti dunia lukisan. Teman saya bilang, kamu mesti plototin Bill, itu ada artinya. Saya plototin makin pusing saya. Karena saya nggak ngerti, kayak abstrak soalnya kan. Nggak ngerti dunia lukisan. Sama, firman Tuhan juga gitu. Makanya firman-firman nih contoh ya, seperti begini. Harus saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihimu. Jadi kebodohan. Jadi ketika orang dibilang ini, ayo Pak, Bu, ayo mohon maaf duluan sama pasangannya. Ayo minta maaf duluan. Enak aja, bukan saya yang salah kok Pak. Gitu. Nah, jadi kebodohan kan? Saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya. Bukan sama seperti orang itu ngasih saya, bukan.
Minta maaf duluan Bu, Pak, itu bukan berarti Bapak Ibu yang salah, bukan. Itu berarti Bapak dan Ibu sedang mencairkan suasana. Jadi termostat bukan jadi termometer. Termometer suhunya sekian, dia ikutan sekian. Termostat itu kayak remote AC, lagi panas saya dinginin, lagi dingin saya hangatkan, gitu loh. Jadinya dia bertumbuh di dalam kasih karunia. Jadi firman-firman yang memang sulit dilakukan karena bertentangan dengan nilai dunia, nggak lagi jadi kebodohan bagi hidupnya, gitu loh. Sama seperti kalau saya berkisah sama saudara tentang hobi saya. Saya punya hobi pesawat terbang. Saya udah pernah kisahkan di sini. Saya punya 300 lebih pesawat terbang. Mainan, jangan kaget. Ya. Diecast segini-segini. Saya bisa berkisah. Saya bisa ngobrol tentang dunia aviasi. Saya berkali-kali ini kemarin saya ngobrol lagi sama teman saya, salah satu kapten dari pesawat maskapai terkenal di Indonesia. Bill, kapan lagi main ke simulator aku gitu? Ayo Captain, nanti saya kesana lagi. Saya belajar terbangin pesawat sama dia. Kokpit asli loh, bukan komputer. Kokpit asli. Pesawat Boeing 737. Jadi mendarat dan landing saya udah cukup paham. Jadi satu hari kalau tiba-tiba Bapak Ibu di pesawat pilotnya sakit perut, saya bisa mendaratin. Kalau tiba-tiba pendaratannya agak guncang-guncang, mungkin saya yang daratin. Bisa lah, sedikit-sedikit. Saya bisa berkisah nih tentang pesawat. Saya bisa ngomongin pesawat berjam-jam karena saya suka banget. Sampai pabriknya saya datengin, pabriknya Boeing. Ngeliatin, nontonin cara pembuatannya. Jadi hobinya betul-betul hobi serius. Pesawat punya nomor polisi, ayo. Kalau belum tahu, pas lagi ngantri di Garbarata, lihat ke bagian belakang, buntutnya pesawat ada tulisan PK sekian-sekian. PK bukan persembahan kasih. Itu artinya papa kilo sekian, itu nomor polisi registrasi pesawat itu berasal dari Indonesia. Kalau ada pesawat depannya N, bukan dari Malang. Itu artinya dia dari Amerika pesawatnya. Itu nomor polisinya, sampai hafal saya. Dan nomor itu registrasi kalau saya masukin di airfleets.net, saya langsung tahu pesawat yang saya naik ini usianya berapa tahun. Sebelum ini dipakai sama maskapai apa? Apakah ini bekas? Apakah ini langsung dari pabrikan? Tahu saya langsung. Saya nggak bisa dibohongin sama orang counter. Saya tinggal tanya gini, Mbak, pesawat yang saya mau naikin dari mana? Datangnya Mbak. Dia tinggal kasih tahu, saya tinggal masuk flight radar, saya tinggal kira-kira turnover time berapa lama, saya datangin lagi, Mbak, delay 15 menit ya. Kok Bapak tahu sih Pak? Gitu. Saya masuk airport, yang saya lihat bukan seperti orang biasa lihat, saya pakai mata rohani masuk airport. Saya melihat dari sisi yang berbeda. Kenapa? Karena saya paham dunia aviasi. Saya bukan sekedar hanya tahu pesawatnya aja. Saya bahkan kalau lihat pesawat dari bawah saya tahu loh itu model apa. A320, 33, dari bawah aja ketahuan. Karena matanya udah kebiasaan. Nih, saya bisa berkisah nih. Tidak jadi kebodohan bagi saya. Karena saya paham. Bagi yang nggak ngerti, ngapain sih Pak Billy punya pesawat-pesawat kecil? Ngapain kok pergi? Jadi kebodohan. Karena nggak paham. Makanya Paulus bilang, yuk bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Petrus katakan dipertajam sama Paulus, yuk kamu harus ngerti firman. Supaya firman gak jadi kebodohan bagi hidupmu. Coba lihat ini. Mazmur 131 ayat yang kedua. Mazmur 131 ayat yang kedua. Ini menjadi salah satu doa saya loh Bapak Ibu kalau pagi. Karena doanya Daud ini dahsyat banget menurut saya. Dia katakan begini, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Daud loh ngomong, Tuhan aku mau menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Kalau saya bisa tambahkan yang penuh sampah dari masa lalu. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Disapih itu berarti meninggalkan ketergantungan sama susu. Anak kecil, tiba-tiba susunya diambil, nangis gak? Nangis. Nangis. Daud bilang, aku mau bertumbuh Tuhan. Aku mau menenangkan jiwaku yang penuh sampah. Aku gak mau minum susu lagi. Aku mau bertumbuh dewasa, itu maksudnya. 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu ya. Seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ini Paulus ngomong sama jemaat di Korintus. Susulah yang kuberikan kepadamu,
bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saya nggak mau kalau sampai Tuhan bilang begini, Bill, aku masih punya buat kamu nih titipan-titipan buat anak kecil, karena kerohanianmu belum bertumbuh. Nggak mau saya. Saya mau bertumbuh terus di dalam Kristus, dalam pengenalan akan Dia, supaya banyak titipan-titipan tanggung jawab yang lebih besar lagi Tuhan titipkan dalam hidup kita. Karena kamu udah makin dewasa, makanya kalau di toko mainan selalu kan box-box itu ada tulisannya 2-4, 6-8, 10-12. Itu panduan buat orang tuanya, supaya dia tahu ketika anak saya usia sekian, saya memberikan mainan yang usianya pas buat dia. Anak 2 tahun gak mungkin dibeliin mainan yang 16 tahun ke atas. Dirusaklah sama dia mainannya. Dan pasti lebih mahal. Itu sebabnya Paulus bicara begitu. Ibrani 5 ayat 13. Mengatakan begini, Ibrani 5 ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah apa? Anak kecil. Anak kecil. Kita kalau bicara sama anak kecil juga beda kan bahasanya. Kita kalau ngomong sama anak kecil kan gini, halo, namanya siapa? Kan gitu. Bahasa itu kan kita gak bisa pakai sama orang dewasa. Masa saya ngomong sama istri saya gitu, halo sayang, kamu dari mana? Kamu pulang dari Nginden kok jadi aneh gitu, nggak bisa. Bahasanya nggak bisa pakai bahasa anak kecil. Mau Tuhan ngomong sama kita kayak begitu? Masih kecil rohani. Akhirnya titipan-titipan yang hebat akhirnya tertunda. Tertunda akhirnya. Saya tutup ya sama kisah nyata ini. Saya nggak mau berdiri di sini mentang-mentang saya khotbah, oh Pak Billy dewasa, enggak. Saya juga bertumbuh, saya juga belajar dari sampah hidup saya. Beberapa tahun yang lalu, anak-anak itu masih sekolah online, termasuk anak saya. Jadi anak saya Keaton ini, anak saya dua-duanya nggak suka sama pelajaran matematika. Ya mereka nggak suka, karena bagi mereka tuh, bahkan mereka pernah bilang gini mas, siapa sih yang ciptain matematika, kurang kerjaan katanya gitu. Ya dibutuhkan lah nak gitu. Ya tapi susah banget Dad. Kalau cuman pertambahan, pengulangan, pembagian ini kan itu oke. Ini ada algebra, trigonometri, apa jelimet banget. Mereka pokoknya kalau ujian matematika angkanya pas-pasan. 57, 60, paling mentok 70. Nah kalau 57 di bawah 60 kan ada remedial. Sekarang, dulu nggak ada. Sekarang ada remedial. Jadi boleh ujian ulang gitu. Nah kalau ujian ulang biasanya dia udah dapat pelajaran ekstra dari gurunya, dia biasanya oke lah, ngedongkrak lah, bisa dapat 67, 70 gitu. Nah ini lagi zaman COVID, ujiannya online. Terus ujian matematika. Setelah selesai saya tanya, dapat berapa Dek? 57 Dek. Aduh, susah ya Dek. Iya. Ya udah belajar, kapan remedialnya? Hari Senin katanya gitu. Oh ya udah belajar ya Dek. Dan selalu kalau dia belajar selalu oke kok, kan dia tanggung jawab. Hari Senin, habis ujian. Ini sepanjang hari anak gak keluar kamar gitu. Pas udah mesbah keluarga malam-malam, dia masuk ke kamar saya. Saya langsung tanya dong, gimana remedialnya? Berapa? 60 berapa? Dapat 43 Dek. Aduh. Dari 57 jadi 43, kok makin jeblok Dek? Susah Dek, aku udah belajar, aku udah tanya sama gurunya. Yang keluar beda semua. Aku gak suka sama matematika. Tapi saya nggak mau kasih dia tekanan lah. Saya tahu lah dia kasih yang terbaik. Udahlah ya udahlah nanti kita tutorial aja lah ya Dek ya. Ya nanti kamu Dedi panggilin tutor lah ya. Tiba-tiba dia ngomong gini sama saya. Dia cerita sama saya. Tapi enak juga ya kalau lagi zaman-zaman COVID begini, lagi ujian online. Kenapa? Tadi tuh gurunya ada meeting loh Ded. Sampai Zoom-nya dimatikan. Jadi kalau Dedi perhatikan tadi siang tuh aku keluar kamar ambil cemilan, ambil minum. Jadi selagi ujian bisa sambil nyemil. Kalau di kelas kan nggak bisa, dia bilang gitu. Waktu dia lagi ngomong begitu, pikiran saya berbeda. Langsung saya bilang gini, gurunya matikan Zoom. Kenapa kamu nggak buka buku Dek? Lu nggak boleh dong Dek, kan ujian. Siapa bilang kalau gurunya matikan Zoom itu berarti dia lagi kasih kode sama anak-anak, boleh buka buku. Kenapa itu langsung reaksi itu keluar dari saya? Karena memang saya dulu jagoan nyontek. Jadi langsung keluar dari mulut saya, seorang hamba Tuhan. Kenapa gak buka buku? Gak boleh dong. Itu kan ujian. Terus saya bilangin saya gak puas. Waktu gurunya sebelum matikan Zoom, emangnya dia bilang, anak-anak gak boleh ya buka buku. Emangnya gurunya ngomong gitu? Enggak kan, itu berarti kode keras.
Bahwa anak-anak boleh buka buku. Kamu tuh jangan naif nak kalau hidup. Kalau kamu buka buku kamu dapat 80. Lain kali panggil Dedi yang bukain deh bukunya. Kamu tuh sayang kan, itu kesempatan. Saya ngomong gitu loh. Nyerocos aja ngomong. Terus saya nggak puas dengan jawaban dia. Saya mau tanya sama gurunya. Jadi waktu pengambilan raport online juga, saya bilang sama istri saya, udah saya aja yang ngomong sama gurunya. Saya pengen ngomong sama dia. Saya ngomong gini sama gurunya. Miss, waktu minggu lalu tuh ada remedial matematika ya Miss. Kan Miss katanya meeting ya, Zoom dimatikan. Itu berarti sah-sah aja kan Miss, kalau tiba-tiba ada anak yang buka buku. Oh ya nggak boleh dong Pak, kan ujian. Tapi Miss kan nggak kasih tahu sama anak-anak. Kalau misalnya ada yang nggak tahu dan dia buka aja gimana? Saya nggak perlu kasih tahu Pak, karena ini sekolah Kristen. Dan saya percaya anak-anak saya memang hidup di dalam integritas. Kelar. Yang lebih memalukan dia bilang begini, Pak Billy kapan lagi khotbah di sini? Malam hari, saya peluk anak saya. Saya bilang, Dek, maafkan aku. Aku salah. Lagi minta maaf, istri saya lewat di belakang saya, nyebelin tau gak? Hamba Tuhan ngajarin anak bohong, gimana sih? Tuhan kenapa sih ada suara-suara kayak begitu? Suara-suara tuduhan. Tahu nggak anak saya ngomong apa? Dan ini betul-betul menampar saya. Dia bilang gini sama saya, Dedi, aku lebih baik dapat angka 43 daripada aku nyontek. Istri saya lewat lagi. Rasain loh. Bapak Ibu, malam hari itu Roh Kudus bilang begini sama saya. Bukan berarti kamu udah khotbah sana sini, kamu gak ada sampahnya, masih ada. Dan momen-momen seperti begini, kamu harus tahu bahwa kasih karuniaku cukup bagi mobil. Keluarin sampahnya. Karena apa? Tuhan selalu bilang gini, kalau kamu berbuat salah, yang aku kasih tunjuk adalah perbuatannya. Aku tidak akan tunjuk karakter kamu. Dan banyak orang didatangin nama iblis, dikasih tahu bahwa karaktermu buruk, kamu gak layak, kamu berbuat salah, kamu gak mampu. Itu suara iblis. Roh Kudus gak pernah begitu. Roh Kudus melakukan conviction, menginsafkan. Dengan kasih yang luar biasa dia katakan, bertumbuhlah Bil dalam kasih karunia. Kamu orang luar biasa, karena karakternya gak pernah diserang sama Tuhan. Disitulah kita akhirnya menjadi orang-orang yang tidak tersesat, tidak kehilangan pegangan, karena kita grow in grace. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah. Kami mengucap syukur buat firman kebenaran. Kami percaya bahwa kami akan terus bertumbuh dalam kasih karunia. Dan kami percaya Tuhan ketika ada rambu-rambu di depan kami, kami tahu bahwa Tuhan sendiri yang menuntun perjalanan iman kami. Tuhan, kami mau menyapih diri kami. Kami gak mau ketergantungan sama susu. Kami mau bertumbuh Tuhan secara dewasa di dalam kerohanian kami. Dan kami percaya banyak perkara-perkara besar yang Tuhan mau titipkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya kehidupan kami dipelihara sama Tuhan. Dan hidup kami penuh kesaksian karena berjalan bersama dengan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you. Saya undang rekan-rekan yang melayani perjamuan suci. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam nama Yesus, melimpah hati kami dengan puji syukur buat kasih yang Engkau nyatakan lewat kebenaran firman-Mu. Biar
biar kasih yang nyata dalam kebenaran ini mengubah kehidupan kami, sehingga kami boleh jadi seperti yang Engkau mau dan kehendaki. Dan puji syukur, kelayakan dan perkenanan-Mu membawa kami masuk lebih mendalam, bersekutu dengan makan dan minum tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan yang kudus. Biar kasih yang terkandung di dalamnya terus berkarya, sehingga kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami terima menjadi nyata, menyertai mewarnai hidup kami. Berkati kami semua, baik hamba-hamba-Mu yang melayani maupun kami yang dilayani, dalam nama Yesus. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita angkat roti. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya Yesus ucapkan berkat, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga diambilnya cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sama-sama kita angkat cawan. Bapa takayara namaku pamasika. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Sama-sama kita letakkan cawan sambil membuka kedua tangan kita di hadapan hadiratnya. Dan mari kita angkat korban pengucapan syukur sebagai penyembahan. Terima kasih Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Katakan jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang terus mengingatkan bagi setiap kami, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau sudah mengampuni kami,
Engkau sudah membebaskan kami dari belenggu dosa. Dan kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan. Dan kalau sebentar kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Kami rindu Tuhan memberi dengan ketulusan hati kami. Karena kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Dan kami mengundang bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak. Bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Sorak-sorai di dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus,
Semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.